Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kesempatan kali ini ya, buat teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang informasi P3K paruh waktu tahun 2025 ini. Nah, buat teman-teman yang bertanya ya, jadi terkait gaji P3K paruh waktu itu bagaimana dan berapa jumlahnya. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini ada keputusan dari Menpan RB ya, nomor 16 tahun 2025. Kalau kita lihat ke diktum ke-19 teman-teman ya. Jadi P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit teman-teman ya. Jadi paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Nah, yang pertama di sini untuk gaji kita, di sini kita menerima paling sedikit untuk besarannya minimal di sini saat menjadi pegawai non ASN. Nah, misalnya kita mendapatkan gaji 1 juta, berarti ini paling sedikit teman-teman ya. Jadi sesuai dengan honor yang kita terima selama kita menghonor menjadi pegawai non ASN teman-teman. Nah, kemudian di sini ada tulisannya atau, jadi atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, misalnya di sini sesuai dengan upah minimum. Jadi untuk upah minimum kita bisa cek yang berlaku di suatu wilayah kita teman-teman ya. Misalnya wilayah teman-teman di mana nanti teman-teman bisa cek berapa upah minimumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada diktum ke-20, jadi pada diktum ke-20 ini sumber dananya. Nah, teman-teman, untuk sumber pendanaannya untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 ini teman-teman ya, dapat berasal selain dari belanja pegawai. Nah, berarti untuk upah yang kita terima P3K paruh waktu itu jadi berasal selain dari belanja pegawai. Nah, berarti dari selain belanja pegawai itu yang akan kita terima untuk pendanaannya, dana dari upah kita atau dari gaji kita. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, juga sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa pahami ya, yang bahwa di sini juga ada informasi terbaru ya kepada teman-teman. Besaran gaji P3K paruh waktu masih jadi polemik teman-teman ya. Jadi masih bertanya-tanya. Jadi di kalangan honorer. Nah, dari honorer ada yang bertanya atau belum mendapatkan informasi yang jelas terhadap berapa gaji dari misalnya si A, si B, dan si C ya. Kemudian mereka khawatir jika gaji P3K paruh waktu sama persis honorium saat masih honor. Nah, kalau kita lihat di sini yang bahwa kalau kita khawatir karena gaji kita sama persis saat honor, misalnya kalau kita honor kemarin gajinya 500. Nah, berarti kalau kita lihat di aturan ini teman-teman, di keputusan Menpan RB ini, jadi di sini ada dituliskan yang bahwa untuk upah diberikan paling sedikit teman-teman ya. Jadi paling sedikit sesuai saat kita menerima honor jadi selama menjadi pegawai non ASN teman-teman ya. Jadi sebelum kita jadi ASN. Nah, kemudian di sini lagi teman-teman ya. Jadi Dewan Pembina Forum Honorer non kategori 2 Indonesia FHN K21 teman-teman ya, K2I teman-teman. Nurul Hamidah mengungkapkan teman-teman, tenaga non ASN tidak menolak dengan sistem P3K paruh waktu.
Nah, sebenarnya dari kita semua yang sedang menunggu informasi terkait P3K paruh waktu ini, jadi misalnya teman-teman menunggu tentang sistem gajinya atau pengangkatannya. Jadi sebenarnya di sini sudah disebutkan ya teman-teman ya, Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia. Jadi tenaga non ASN ini sebenarnya tidak menolak teman-teman ya, tidak menolak dengan sistem P3K paruh waktu, atau kita bisa sebutkan ya, boleh karena kita tidak lulus pada P3K tahun 2024 atau kita tidak mendapatkan kuota formasi karena kita beda posisi di pengumuman perangkingannya, kita posisi di bawah teman-teman ya. Tetapi kita juga menerima terkait sistem P3K paruh waktu ini teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di sini juga sudah jelas teman-teman terkait P3K paruh waktu yang bahwa kita juga diakui sebagai ASN teman-teman ya. Jadi namun sangat disayangkan formasi yang diajukan Pemda tidak maksimal. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kalau kita lihat di sini sangat disayangkan yang bahwa pada dasarnya di sini terkait formasi ya teman-teman. Jadi terkait formasi karena kita tidak mencukupi kuota formasi, jadi kaitannya dengan formasi yang diajukan teman-teman ya. Formasi yang diajukan oleh Pemda tidak maksimal. Jadi yang dimaksud tidak maksimal ini adalah kuotanya kurang teman-teman. Jadi kalau kita lihat sehingga berimbas teman-teman, berimbas atau menjadi pada banyaknya honorer tidak lulus formasi. Nah, ini juga bisa kita sebutkan tidak lulus formasi ini atau kuotanya sudah penuh. Nah, misalnya kebutuhannya 2 orang yang ikut 4 orang, jadi padahal kalau kita katakan tentang kategorinya, kategori misalnya R3 semua dari 4 orang yang ikut pelamarnya, tetapi yang dibutuhkan formasinya di sini misalnya 2, otomatis 2 lagi itu tidak lulus formasi atau kuotanya tidak mencukupi. Nah, jadi permasalahannya nanti akan dijadikan P3K paruh waktu. Nah, jadi tetap menjadikan sebagai ASN dari pertimbangan ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman bisa dipahami ya tentang informasi ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi di sini juga ada kata Nurul teman-teman ya. Rata-rata daerah mengusulkan formasi P3K 2024 minim. Nah, di sini makanya banyak yang dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, berarti P3K paruh waktu ini sebenarnya banyak juga teman-teman ya yang tidak mendapatkan kuota formasi. Kemudian Nurul mengaku banyak menerima curhatan. Jadi banyak yang bertanya atau apa ya teman-teman ya. Jadi curhatan guru honorer teman-teman dan tenaga kependidikan tendik soal gaji. Nah, di sini banyak yang bertanya juga soal gajinya teman-teman ya. Jadi kita cukup menunggu tentang informasi berikutnya teman-teman tentang gaji. Semoga kita mendapatkan gaji yang sesuai dan kita bisa menikmati dan terus sukses saat bekerja selama nanti menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Jadi begitulah informasi ya yang dapat info penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.